Wah ini sudah mulai nih. Nah terus tak tanya terus, loh kowe ngopo nangis terus ora nggak mau berhenti ini, kenapa? Aku njaluk bali, aku minta pulang. Loh pulang nang ndi, kowe kan saka omah iki mau. Gitu. Aku njaluk bali, aku minta pulang. Pulang kemana? Ini kan sudah ada orang tuamu. Dudu iki dudu anak, dudu bapakku, dudu mbokku. Mbokku ana ning kono ning kali kono kae nyebutkan di lereng Gunung Merapi. Iya. Sama KRFM Radio KR di 107.2 FM, dan kali ini kita akan ketemu dalam rubrik Klenak-Klenik. Rubrik Klenak-Klenik ya, jadi Klenak-Klenik itu bicara antar kita, tetapi itu sangat menarik. Dan sahabat semua, siang ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, super istimewa. Namanya Dr. Prabata, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau dokter, dan kita tahu banyak sekali pengalamannya, beliau beberapa puluh tahun menjadi dokter dan ada banyak pengalaman. Dan kali ini yang kita bahas adalah kesurupan. Barangkali Anda pernah dengar ya, para sahabat sekalian, bahwa orang yang tiba-tiba aja misalnya di rumah yang sepi atau di hutan atau di mana aja, tiba-tiba orang itu ngomyang dalam bahasa Jawanya, dia kesurupan. Nah, tentu ada hal-hal yang menarik di balik kesurupan itu. Nah, hari ini, siang ini, sahabat, kita akan bahas bersama Dr. Prabata yang berapa kali pengalaman beliau menangani pasien-pasien yang kesurupan. Selamat siang, Dr. PB. Saya juga Dr. PB ya. Iya. Ya. Kerawat. Terus sedikit agak beda, ada yang kesinungan. Kalau bahasa Jawa ada kesurupan. Nah, ada lagi itu yang kena sawan. Nah, itu 3 macam. Ya toh. Makanya kalau ada anak kecil yang nangis nggak mau berhenti, wah, nangis itu gua diapa-apain pokoknya nangis. Itu saya juga pernah itu waktu dulu awal-awal jadi dokter itu menangani kasus seperti itu di rumah sakit tempat saya bekerja. Nah, bapaknya itu sama keluarganya itu membawa anaknya itu ke rumah sakit, ke IGD, dalam kondisi anak 6 tahun, kuatnya luar biasa, melebihi anak usia 6 tahun. Kuatnya bagaimana? Wah, kuat sekali, sehingga dipegangin itu nggak bisa, ini udah pokoknya meronta-ronta itu. Nah, seperti ini. Terus ini kok nggak wajar ya? Nah, saya kasih suntik penenang, kasih penenang. Ternyata dosisnya sudah 2 kali, tetap kuatnya luar biasa. Ada suatu kejanggalan di sini. Saya mencoba untuk menenangkan keluarganya semua, saya suruh tenang semuanya, dan ternyata setelah saya tanya, kamu siapa? Sopo Dik jenengmu? Gitu. Nyebutnya bukan nama yang ada di identitas yang disebutkan, bukan nama aslinya. Wah ini sudah mulai nih. Nah terus tak tanya terus, loh kowe ngopo nangis terus ora nggak mau berhenti ini, kenapa? Aku njaluk bali, aku minta pulang. Loh pulang nang ndi, kowe kan saka omah iki mau. Gitu. Aku njaluk bali, aku minta pulang. Pulang kemana? Ini kan sudah ada orang tuamu. Dudu iki dudu anak, dudu bapakku, dudu mbokku. Mbokku ana ning kono ning kali kono kae nyebutkan di lereng Gunung Merapi. Iya. Terus tempatnya ini tahu ditunjukkan, bapaknya ingat. Oh iya, tadi habis dari sini lewat sini saya main-main sama anak saya di situ. Akhirnya ya udah Pak, ini karena sudah berjam-jam di IGD, masuk di IGD berjam-jam, kan aneh.
udah sekarang gini Bapak, ini apa diajak ke sana, dia kan minta pulang. Simbolnya itu menunggu di sana. Kalau diobati di sini, kalau dia keyakinan seperti itu tetap aja seperti itu dibawa sana. Nanti kabari ya Pak, hasilnya seperti apa gitu. Begitu berapa setengah jam, 1 jam kemudian ada bapaknya datang ke rumah sakit, terus bilang, Pak dokter matur nuwun nggih, sampun ngendikan kalian lari menika wau. Pak dokter terima kasih sudah mau bicara sama anak itu sehingga anaknya bisa jawab dan saya ajak pulang. Akhirnya anaknya pulang kok sudah sadar. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Kemasukan roh halus atau enggak itu bisa didefinisikan dalam medis. Begini, kita Einstein dulu. Einstein kan pernah mewariskan kita ilmu E sama dengan MC kuadrat, atau energi itu tidak akan pernah musnah, yang ada hanya berganti dalam perwujudannya. Itu sehingga kalau kita ada periwangan dan sebagainya, ada orang yang tiba-tiba kok jadi siapa, pangeran siapa, atau menjadi apa, jadi harimau, atau itu karena memang segalanya itu apa tidak akan musnah. Jadi energi yang pernah keluar di muka bumi ini itu tidak akan musnah. Seperti misalnya apa, kalau kita sekarang gini, kalau kita punya apa, punya data di komputer kita, itu juga bisa. Kalau kita punya apa, flash disk itu bisa kemana-mana, nggak akan hilang selama-lamanya, selama itu masih diteruskan dan tidak rusak, itu ada terus. Demikian juga seperti energi yang berupa suara atau energi yang lain bisa menjadi perwujudan dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Iya, artinya kalau kesurupan itu sebenarnya bukan dulu, kalau orang sudah rata-rata pinter gitu ya. Ini pengalaman saya yang jadi dokter tapi dia ngomong pinter waktu itu. Karena gini ceritanya, itu hampir rata-rata orang yang kena kesurupan tersebut itu datang sudah menyampaikan pada saya bahwa orang ini kesurupan. Jadi sudah dalam kondisi, Pak, ini kesurupan ya Pak. Ada yang dari apa, pesantren dan sebagainya, itu pernah dulu. Di sana kan daerah ada pesantren datang. Ini kondisi kesurupan ini Pak, minta tolong ini Pak, ditenangkan gitu. Wah ini, dan yang namanya terapi itu kan selalu harus menyesuaikan dulu dari anamnesis atau mentelusur dulu dengan cara bertanya-tanya. Nah ini kalau yang ditanya apa sebagai orang lain, sebagai makhluk lain, ya kita harus bertanya sama dia sebagai makhluk itu. Kalau dia minta aku iki marah-marah gitu, ya kita juga bilang, loh kowe ngopo? Jari ini iki anake jenenge Kuncung. Kok kowe ngakune jenenge Paimo misalnya gitu. Yeah. Nah, itu. Ora, kowe percaya karo aku apa percaya karo bocah iki? Iki aku jenenge Paimo. Nah, itu. Nah, seperti itu. Yeah. Nah, akhirnya kita terus sana. Terus dijelaskan secara sebetulnya kita ya fokus pada orang itu sehingga dia akan kondisi dia akan terpengaruh gantian, jangan sampai kita terpengaruh sama yang ngomong di situ. Tapi bagaimana yang ngomong di situ terpengaruh sama omongan kita. Kita harus menjadi yang nyetir. Jadi cara mengobati orang kesurupan itu begitu. Kita harus menjadi subjek. Jangan menjadi pengagum, wong kesurupan gitu, jangan. Iya. Nah, soalnya apa? Kalau sudah yakin seperti itu, di sini hormon secara neurohormonal itu sudah yang di situ mau dipengaruhi sama obat penenang enggak kan, ini wong dia kondisi histeris, ya toh rata-rata histeris, ya toh.
terus dalam kondisi ya stres, orang yang stresnya luar biasa itu, makanya kuatnya luar biasa. Ya. Nah, kalau